Sebelumnya maaf sudah mengganggu waktunya sebentar. Saya Reni Aulia Mega dari IKIP Siliwangi yang minta izin untuk melakukan wawancara kepada Bapak. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Pak? Boleh. Nama saya Fendi. Pak Fendi. Sudah berapa lama Pak jualan sate? Dari tahun 2008. Sudah lama. Sudah lama banget. Iya. Selama pandemi ini Pak, apakah ada pengaruh yang Bapak hadapi selama menjual sate di masa pandemi ini? Pengaruh ditutup itu susah banget. Kalau lagi misalkan tadinya bisa tembus, itu sekarang kalau misalkan ditutup harus balik lagi, putar balik kayak gitu. Jadi kan rasa capeknya itu lebih capek banget gitu. Lebih capek dari sebelum ada pandemi kayak gitu. Terus penghasilan juga ya agak kurang. Apakah ada perbedaan omset yang didapatkan sebelum dan sesudah pandemi ini? Kalau omset emang berbeda banget sih Teh, ya. Jadi asalnya kita bisa seharinya dapat 300, sekarang dapatnya 150, kadang 100 kayak gitu. Jadi sangat turun drastis ya omset yang didapatkan. Dan kemudian kendala apa aja sih yang dihadapi selama pandemi ini dalam berjualan sate? Ini tuh aja Teh sih sebenarnya kendalanya ya, cuma kalau misalkan jalan ditutup aja, yang kadang dari sini ke sana ditutup semua, terus apalagi ada kadang pakai harus itu KTP, ngasih KTP, harus produk juga semprot semualah kayak gitu kan. Ini kan jualan makanan, masa kita harus disemprot semua kan. Nah itu kan takutnya bahaya kan. Takut bahaya sendiri gitu. Kemudian ada nggak sih Pak strategi yang Bapak lakukan gitu untuk mempertahankan usaha ini, sedangkan kan di masa pandemi itu banyak sekali usaha-usaha yang lebih memilih untuk menutup usahanya. Ini strateginya gini Teh. Kebetulan karena saya kan jualan ayam di pasar. Nah, jadi untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya juga dibandingkan jualan ini terus, jadi saya kerjanya 2 kali. Jadi kerja keras banget. Dari sorenya jualan sate, terus nanti jam 2 pagi berangkat ke pasar sampai jam 8 pagi. Jadi tidak hanya jualan sate aja. Jadi mencari yang sampingan yang lainnya gitu. Iya. Dan kemudian apa sih harapan Bapak ke depannya buat usaha Bapak ini gitu? Ya kalau harapan saya sih pengennya nggak keliling terus Teh, pengennya punya jongkok kayak gitu lah. Nah kalau keliling terus kan ya bayangin aja dari tahun 2008 sampai 2001 gitu ya. Keliling terus pakai sepeda, apalagi ya masa-masa kayak gini kan orang banyak yang sensitif, takut ketularan ini lah, takut ketularan itu lah kayak gitu, takut tidak higienis gitu iya. Jadi harapannya tuh pengen punya toko gitu ya buat jualannya. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Terima kasih banyak atas partisipasinya Pak. Sebelumnya maaf sudah mengganggu waktunya sebentar. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Reni Aulia Mega dari IKIP Siliwangi. Izin untuk mewawancarai Ibu mengenai kegiatan wirausaha di tengah masyarakat selama masa pandemi ini ya Bu. Sebelumnya boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Heni. Ibu Heni. Ya. Seperti yang kita tahu ya Bu, sekarang kan sedang pandemi COVID-19. Nah, apa sih pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap usaha Ibu ini? Kalau Ibu kan bukan pengusaha ya, Ibu mah pengrajin apa namanya tuh tempe, membuat tempe. Ya pengrajin tempe aja ada. Kalau pabrik mah kan banyak ya, kintalan. Kalau Ibu mah paling banyak juga hanya 10 kilo per harinya. Tapi ya alhamdulillah dalam keadaan begini tuh Pak nggak pengaruh kalau tempe ya, nggak pengaruh turun gitu, dia nggak
ya bagus lah gitu. Karena kebutuhan pokok gitu ya. Iya. Terus ada nggak sih Bu perbedaan omsetnya gitu sebelum sama sesudah pandeminya gitu? Sama Masih sama? iya. Tidak ada perubahan yang Enggak. kelihatan? Kemudian ada nggak Bu kendala dalam usaha ini tuh? Kendalanya ibu nggak punya untuk giling kedelainya. Jadi Ibu masih alat ya? pakai gilesan, Oh. di itu gitu ya, diinjak, masih diinjak ya. Kalau yang pabrik besar itu kan pakai gilingan yang otomatis Ya, gitu yang ya. mesin Iya, gitu pakai ya. mesin ya. Pakai listrik lah gitu ya. Kalau dalam mencari bahan bakunya itu ada kesulitan nggak Bu? Enggak. Atau mungkin harganya yang naik atau gimana? Ya kemarin memang ada ya, waktu ya 3 bulan yang lalu ya sempat naik kan kedelai itu, cuma ya nggak mempengaruhi kan ya. Jadi tadinya kan jadi naik itu harganya ya. Iya. Kalau misalkan harganya itu kan naik karena bahan bakunya juga naik. Iya. Nah itu tuh mempengaruhi minat pembeli nggak sih Bu? Atau pembelinya masih tetap atau mungkin Tetap kalau berkurang ibu, gitu? ya, ya tetap iya. Jadi ya kadang-kadang ya kaget sehari 2 hari ya, dari umpamanya ibu jual 250 kan satu bungkus itu sekarang jadi 400. Jadi mereka, tapi kan udah pada mogok waktu itu, jadi tahu betul harga kedelai kan mahal. Jadi nggak pengaruh lah. Iya. Kalau saya boleh tahu biasanya tuh pendapatan per harinya tuh berapa Bu? Bersih apa sama modalnya? Kalau bersihnya itu Bersihnya tinggal itu ya. Ya tergantung, banyak sedikitnya bikin gitu ya. Nah, kalau banyak ya lumayan lah gitu. Kalau sedikit mah ya cukup untuk sehari-hari, nggak rugi lah gitu. Maksudnya walaupun kedelai naik tapi nggak rugi gitu, nggak mengambil modal gitu. Jadi sehari-hari cukup gitu makan ya. Nah biasanya tuh jualnya tuh di titik-titik gitu atau pasar langsung? Ibu jual sendiri ke pasar. Jadi setiap hari itu? Setiap hari ibu ke pasar jam 2 malam ibu udah bangun, jam 3 baru ke pasar ya. Pulang jam 7 pagi. Kalau bikinnya mah setiap hari? Tiap hari. Jadi kan dari kacang sampai jadi kedelai itu 4 hari. Sampai jadi tempe gitu. Iya. 4 hari dari kacang jadi kacang kedelai utuh sampai jadi tempe itu 4 hari. Ya. Terima kasih banyak ya Bu sudah diizinkan gitu mewawancarai, sudah meluangkan waktu untuk saya. Dan semoga kedepannya bisa lebih berkembang lagi.